Halo Davos, balik lagi bersama gue Riang. Hari ini kita mau lanjutin ngomongan kita yang kemarin soal SQL. Kita udah bareng Koboy hari ini. Halo. Halo Koboy. Ya, Riang. Gimana kabar? Baik Koboy. Thank you banget nih Koboy. Kemarin udah jelasin dikit-dikit soal SQL, tentang secara general. Hari ini kita mau lanjutin kemarin nih kok. Boleh. Mau bahas tentang perangkatnya tuh, detail per detail. Gak masalah ya kok? Oh, kemarin berarti kita ngomongin SQL secara umum, general. Sekarang mumpung ada di studio nih ya. Ya. Mungkin kita mau bahas mengenai perangkat-perangkat apa sih yang cocok gitu ya, yang buat di SQL di dalam mobil, di mobil gitu, kira-kira seperti itu. Iya kok, biar para audiens juga tahu nih. Jadi mereka bisa nggak salah pilih produk yang cocok buat SQL ya. Iya, betul seperti itu. Kayak kemarin kan kalau Boy kan ada ngomongin tuh soal tepat guna, ya kan? Iya, betul. Ya, jadi kan supaya orang juga kita nggak salah beli, nggak salah pasang, kurang lebih kayak gitu ya kok. Mix and match ya hari itu kita ngomongin seperti itu. Iya, boleh. Mau mulai dari mana dulu, Diang nih? Kita mulai dari, biasanya umumnya kita mulai dari perangkat suara dulu kali ya. Kita mulai dari speaker, ya kan? Oke. Jadi gini, speaker untuk SQL itu memang beda sendiri dengan speaker-speaker yang di dalam mobil pada umumnya, seperti itu. Bedanya apa kok? Nah gini, biasanya untuk SQL tuh jenis speakernya udah bisa ketahuan bahwa dia untuk speaker untuk far field. Ingat nggak kemarin kita ngomong far field? Iya, far field. Untuk dengar jarak jauh seperti itu. Oke. Nah, contohnya speaker yang far field adalah ya kan, speaker two-way, tapi terdiri dari tweeter horn, dan mid bass di bawahnya. Oke. Jadi tetap two-way, tweeter horn dan mid bass di bawahnya. Kenapa horn? Supaya ini bisa tembak jarak jauh. Jadi balik lagi far field. Jadi dengarnya jauh. Ya kan? Kalau jadi kita sama analogi gini ya. Tweeternya kecil nih. Tapi kalau kita pakaiin horn seperti ini, jadi kan kita lebih dispersinya bisa lebih lebar dan lebih jauh ya. Lebih jauh jadinya kok. Betul. Itu salah satu jenis speaker di SQL. Lalu ada lagi kita sebut dia one point source. Maksudnya apa tuh one point source? Audio lovers, teman-teman semuanya, kebetulan di depan kita ini ada contoh speaker yang one point source. Saya ambilin. Ini kita ambil ya, Riang ya. Oke. One point source seperti ini. Jadi satu unit speaker ini terdiri dari tetap two-way, seperti kita ngomong tadi, two-way, tapi semuanya di dalam satu unit ini. Tadi two-way sama horn kan, kalau Koboy kan dua tuh. Dua nih, ini Twitternya ada di atas. Ya hornnya di bawah. Yes. Kenapa kita bilang one point source? Karena kita menganggap, atau si pabrik ini buatnya ini, jadi ujung pangkalnya si Twitter dan ujung pangkalnya si Midbass itu satu. Paham nggak? Satu source jadinya Satu source. Makanya one point source tadi bilangnya. Jadi pas dia keluar suaranya, itu istilahnya sudah mengurangi kesalahan-kesalahan fase-fase yang melintir di antara Twitter dan Midbass. Dimana itu biasanya kalau kita main two-way yang tadi di horn tadi, kita harus pintar-pintar untuk main di prosesor, main di crossover gitu kan. Ini istilahnya sekali dicolok, jos gitu, kira-kira begitu, Rian. Jadi ini, paham nggak? Ini Twitternya, ini Twitter, Twitternya ini. Kebalik ya? Ini Twitter, ini Midbass. Saya taunya kayak gini, biasa bentuknya horn kok. Horn, kita ngomong horn tuh karena, ya betul, ini one point source yang dibikin horn Twitternya, ya kan? Tapi yang kita ngomong adalah, yang tadi pertama adalah horn sebagai two-way. Ini one point source, tapi tetap ini di Twitter tetap dibikin. Kenapa bikin seperti ini? Karena supaya tujuannya adalah yang tadi saya bilang bisa jauh. Bisa jauh. Gitu. Ini dia udah pikirin nih, kenapa bikin begini, kenapa nggak lurus gitu kan, supaya dia bisa jauh gitu loh. Poinnya ke arah sana poinnya, ya kan? Ini one point source ya kan, sekali colok jos gitu kan. Lalu ada lagi mungkin yang ketiga ini juga dibilang salah yang enggak, dibilang benar juga, ya semua pilihan di tangan audio lovers nih. Jadi misal gini, barang-barang yang kemarin kita bilang ada di dalam mobil, bukan berarti memang murni nggak bisa dipakai di belakang. Sebenarnya bisa-bisa aja, sah-sah aja kok kayak gitu.
ya kan? Oke. Asal apa? Quantity, ya kan? Dengan pakai tadi misal seperti ini bisa pakai sepasang cukup. Mungkin kalau misalnya pakai yang di dalam, kita mungkin mesti pakai mungkin double atau mungkin kita bikin 4 set atau berapa set bisa gitu kan? Sah-sah aja kan begitu kan? Kan ujungnya adalah energi yang disampaikan sampai ke sana, kira-kira seperti itu. Betul nggak? Tapi sekali lagi, mix and match. Apakah segitu, efisien nggak segitu? Dengan pakai barang 4, diadu sama misalnya yang ini sepasang doang misalnya gitu kan? Tempatnya, segala macam, itu semua kan pilihan. Belum lagi budget naik ya kok? Ya otomatis, kalau misalnya quantity, otomatis kan? Iya, naik budget. Iya, kayak gitu, Riang, betul. Terus, apa lagi nih? Mungkin audio lover juga baru tanya-tanya nih. Ada yang speaker 8 inci, ada speaker yang 6 inci. Iya, ini kan beda nih kok ukurannya nih. Nah, bedanya apa? Gitu kan? Sekali lagi, 6 inci bukannya jelek, ya kan? 8 inci bukan berarti bagus, ya kan? Sekali lagi, pilihan. Teman-teman audio lovers itu diperlukan pemikiran yang dari awal kita bilang nih, kita harus set up semuanya, ingat nggak? Kita bilang gitu ya kan? Ngebayangin dulu. Iya dong, bayangin dulu. Mobilnya segede apa? Ya dong? Kira-kira nanti ini mau dibikinnya, mau dengarnya sampai seberapa jauh jaraknya? Kan gitu ya kira-kira ya? Jadi, cara hitungnya gampang kok. Simple sekali, ya kan? 6 inci, tinggal dihitung. Luas permukaannya berapa? Ayo, hitung. Luas permukaan berapa? 6 inci, coba. Matematika nih, ya kan? Gampang, ya kan? Misalnya 22/7 dikali jari-jari kali jari-jari, misal gitu kan? Itu luas penampakan. Dikali 2, ya kan? Itu adalah hasil yang akan dihasilkan oleh speaker itu menggerakkan udara sampai sekian ukuran tadi gitu loh. Ngerti kan? Kalau misal 8, otomatis kan lebih gede lagi tuh. Otomatis lebih gede jadinya. Betul, jadi dia lebih jauh lagi. Semacam itu. Jadi diperkirakan nanti masalah jarak dengar, diperkirakan juga dengan masalah ruangan di mobil. Kabin mobilnya ya kok? Oh iya, kalau kabinnya gede ya silakan ya kan. Kalau kabinnya kecil masih kita paksa kan gitu kira-kira ya. Jadi kalau kayak mobil-mobil kayak Karimun gitu, pakai ukuran berapa kok? Karimun, Brio? Kalau bisa 8, silakan 8. Kalau bisa 8, silakan 8. Sebenarnya ukuran mobil nggak gitu ngaruh juga ya kok mungkin? Nah, makanya kan kita ukur. Selain si box-nya si speaker ini, kan ada yang lain-lain juga. Nanti kan masalah dikompromikan lah asal antara si pemilik mobil sama si installer ya kan. Ini isinya apa, maunya bagaimana segala macam. Tapi sekali lagi kita harus tahu dulu. Kalau gue pakai 6 inci berarti ruang tembaknya sekian. Gitu ya? Kalau kita pakai 8 inci, ruang tembaknya lebih jauh lagi. Gitu ya? Berarti balik lagi kebutuhan berarti ya? Kebutuhan. Kebutuhan dari awal ya? Ya kebutuhan dan ekspektasinya apa, seperti itu sih. Dari installer sama pemilik mobil. Ya, silakan mereka berembuk, tapi intinya mau 6, mau 8, nggak ada yang salah. Tinggal kebutuhan dan ekspektasinya sampai seberapa, kayak gitu. Balik lagi ke cocok-cocokannya itu ya, mix and match. Betul. Itu yang kita selalu sih wanti-wanti dari awal, mix and match. Jangan misalnya si speakernya kecil 6 inci misalnya ya. Terus pakai powernya gede banget misalnya gitu. Ya kan nggak match namanya gitu ya. Nggak match-nya karena? Ya buat apa pakai power gede-gede cuma buat dia doang kan gitu kira-kira. Bukannya supaya lebih kencang lagi nggak ngaruh ya kok? Ya bisa, boleh aja, tapi kan balik lagi. Nggak match sama duit ya ntar ujung-ujungnya. Betul nggak ya? Ayo di lovers ya, betul ya? Seperti itu sih kira-kira. Jadi mix and match itu penting. Jadi pemikiran-pemikiran awal, jadi diskusi dengan installer itu sangat penting sekali gitu. Kayak Kobe kemarin bilang Kobe juga ngomong kayak dari awal terus bayangin dulu maunya kayak apa, jangan serabutan jadi kalau nggak main pasang tes, buang waktu ya kok, buang waktu, buang kira-kira kayak gitu, buang budget juga ya. Kira-kira gitu yang kira-kira. Terus kalau saya lihat nih, abis speaker biasa ada sub lagi kok ya. Yang kemarin ada sub tuh gede tuh tengah. Iya betul. Jadi sebenarnya mirip-mirip antara speaker dan subwoofer itu sama-sama pengeras suara ya kan. Jadi kita bisa dikatakan tadi apa yang kita bahas tadi itu mirip-mirip dengan si subwoofer gitu. Jadi misal gini, kan subwoofer ada yang 10 inci, ada yang 12 inci, bahkan ada 15 inci misalnya gitu kan. Nah, itu semua sekali lagi dipergunakan sesuai dengan kebutuhan.
gitu kan? Oh, balik lagi dari awalnya mau kayak gimana? Ya, gitu iya dong. Jadi kalau misalnya dia pakai speaker satu set, misalnya let's say ini ya, satu set ini, one point source ini sepasang misalnya, lalu pakai subwoofernya ini misalnya gitu, dua pieces sub seperti ini gitu. Ini berapa inch ya kok? Ini 12. 12 inch ya? Ini 12 ya, 12. Boleh nggak masuk kemari? Ya boleh, jelas, ya kan? Boleh aja. Tapi itu udah kebayang nih. Kalau misalnya ini dua sama ini nyala, suaranya akan seperti apa? Saya udah kebayang gitu. Ini akan didengar di jarak mungkin 5 sampai 8 meter masih oke, seperti ini. Oh, kalau dengan set begini? Iya, 5 sampai 8 meter oke. Masih oke suaranya. Oke, karena subwoofer yang kalau ngomong ini loh ya, kalau ngomongnya ini RMS-nya 2000. 2000. Jadi buat ngangkat ini juga perlu power yang cukup besar juga, ya kan? Misalnya 4.000 watt, 5.000 watt, ya kan? Buat ngangkat ini, ya kan? Dengan pakai barang seperti itu dan pakai 8 inci misalnya, saya yakin 5-8 meter masih bagus suaranya. Masih bagus. Kondisi di luar ruangan loh ya kok? Di luar ruangan, iya masih bagus suaranya. Sebaliknya, kalau misalnya kita pakai subwoofer yang di bawah ini misalnya, boleh nggak? Boleh, ya kan? Tapi harus disesuaikan dengan jarak dengarnya. Oh, paham ya? Kalau misalnya kita tahu bahwa kita pakai subwoofer yang di bawah ini, let's say RMS di bawah ini gitu ya, mungkin 5 meter, 4 meter, itu cukup. Masih oke. Iya kan, nggak semua orang dengar sampai 8 meter, 10 meter buat apa juga gitu kan ya. Ngapain jauh-jauh? Ya kira-kira begitu kan. Nongkrongnya susah kalau jauh-jauh. Disesuaikan aja lah gitu. Intinya semua itu masih bisa dikompromikan dengan si installer masing-masing. Kira-kira seperti itu. Gitu. Oh, ini saya lihat nih ada triple magnet nih kok, kayaknya nih. 3 biji nih. Ngaruh nggak sih kok beda-beda magnet gini? Iya, ini saya pribadi loh ya. Saya pribadi kurang setuju dengan kata-kata triple magnet atau double magnet atau gimana gitu kan. Kan kalau misalnya triple, tapi kalau misalnya magnetnya kecil-kecil, sama aja ya. Kalau double tapi gede, sama aja ya. Gitu ya. Jadi patokannya, ya betul, magnet adalah salah satu patokan, ini subwoofer, wattnya gede apa enggak gitu, salah satu patokan. Tapi orang kadang suka, ini triple magnet apa bukan ya kan? Ya emang dia tahu, triple tapi kecil, buat apa gitu loh ya kan? Iya. Jadi penting nih, dibaca. Ini notes dari yang punya barang gitu kan, speknya ada, tinggal dibaca sebenarnya, ya kan? Contoh misalnya ya, tadi kalau ngomong RMS 2000, berarti kan sudah di atas rata-rata, betul ya? 2000. Iya. Oke. Lalu sini penting nih, voice coil 3 inci. Voice coil 3 inci, berarti itu sudah membuktikan bahwa dia punya tahan. Kita kan main sekolah gedoran cukup kencang ya. Bassnya tinggi. 3 inci itu, bahkan kalau bisa 4, kalau bisa gitu, itu pasti gedor, itu dia kuat. Makin besar, makin bagus dia. Ya kan? Makin daya tahannya, durability-nya makin oke, ya kan? Dia juga tendangan juga makin oke gitu ya kan? Bassnya makin kuat ya kok. Sebaliknya, tapi otomatis juga watt juga naik semua tuh ya kan? Sebaliknya, kalau misalnya voice coil kecil, biasanya wattnya lebih kecil, ya kan? Nah, sekali lagi, boleh nggak? Boleh, tapi balik lagi, jangan jauh-jauh bos dengarnya. Kira-kira begitu ya kan? Iya. Dekat-dekat aja. 3-4-5 meter rasanya masih wajar lah, masih oke seperti itu. 3-4-5 meter masih oke. Oke, masih oke banget. Gitu, Rian, kira-kira sih untuk masalah speaker dan subwoofer, kira-kira seperti itu. Nah, biasanya habis speaker, subwoofer, kita pasang apa lagi ya kok? Kalau nanya pasang apa, masih banyak, Rian. Masih banyak yang harus diperhatikan, ya kan? Makanya tugas installer itu susah loh sebenarnya loh. Iya, soalnya kemarin saya lihat yang kelihatan cuma sub sama samping tengah tuh gede kemarin kan. Terus speaker-speakernya. Nggak sesimpel itu. Nggak sesimpel itu. Jadi masing-masing speaker juga perlu treatment masing-masing. Kayak si cerita speaker ini aja, nanti untuk bikin speaker ini, ya kan? Coba nanti dilihat di sekali lagi di buku panduannya. Kalau ada rekomendasi box, ikutin deh. Itu pasti mereka sudah tes dulu gitu, ngerti nggak? Ya kan? Itu pasti yang the best untuk si speaker ini gitu. Oh, oke. Ukuran rekomendasinya ya kok? Yes. Subwoofer juga sama, ya kan?
Itu dibikin dulu sesuai dengan rekomendasi, ya kan? Subwoofer terutama, ya kan? Kita mau tuning berapa, kita mau bagaimana, mau bassnya mau bagaimana, mau bassnya rendah atau mau bassnya mau tinggi, itu semua harus perlu waktu lah di sana. Itu settingannya ya kok. Bikin box itu tugas installer sangat berat sekali sana, ya kan? Seperti itu. Nanti baru dari sana baru ujung-ujung nanti ke ya powernya pakai apa, ya kan? DSP-nya bagaimana? Nah gitu kira-kira. Powernya mau segede apa, ya kan? Balik lagi ke pilihan seperti itu dia. Oke, audio lovers, tadi sedikit perbincangan kita sama Cowboy tentang barang-barang perangkat yang dipakai di SKL. Hari ini kita udah bahas soal speaker, udah bahas soal subwoofer. Nextnya apa lagi? Nanti kita tunggu aja berikutnya. Barang apa yang akan kita bahas lagi untuk menunjang kita punya audio system SKL. Oke, Cowboy, thank you banget ya udah ngomongin waktunya buat apa-apa, santai. Kita lagi ngobrol. Seneng kok begini. Seneng ya? Oke, ya. Oke. Ya, thank you. Thank you, Adolfo. Bye-bye.